Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi elastisitas untuk PJJ ke-18, materi Fisika SMA kelas 11 semester 1. Terlebih dahulu kita akan membahas pengertiannya. Apa itu elastis? Elastis adalah sifat benda yang bisa kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja pada benda dihilangkan. Contohnya, kalau kalian punya karet ya, misalnya karet gelang kalian tarik ya, kemudian kalian lepaskan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Contoh lainnya adalah misalnya per atau pegas ya, pegas atau yang biasa kalian kenal dengan per, kalau kalian tarik atau kalian tekan, kalian lepaskan kembali ke bentuk semula. Itulah yang disebut dengan elastis. Nah, untuk bahan-bahan yang elastis itu biasanya mudah ditarik kemudian mudah kembali ke bentuk semula. Nah, selain bahan elastis ada lawannya, yaitu bahan yang disebut dengan bahan plastis ya. Jadi plastis adalah sifat benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Misalnya kalau kayu papan gitu, kalian tekan, lama-lama dia akan patah, sampai tekanan tertentu akan patah. Nah, itulah disebut dengan plastis. Jadi ketika kalian tekan terlalu lama, itu lama-lama akan patah, itulah disebut dengan plastis. Nah, ada bahan ya, suatu bahan mempunyai tingkat elastisitas tertentu. Misalnya kalau kalian punya penggaris plastik. Nah, penggaris plastik kalau kalian tekuk sedikit itu masih bisa ditekuk kemudian dilepaskan kembali ke bentuk semula. Cuman ketika penggaris plastik itu kalian tekuk terus-menerus, dia akan patah lama-lama ya. Lama-lama akan patah kalau gayanya besar. Nah, itulah jadi bahannya di situ ada titik elastisitas maksimalnya ya. Jadi sampai suatu saat dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, daerah itulah disebut dengan daerah plastis ya. Jadi tidak bisa ke bentuk semula. Nah, setelah mempelajari elastisitas dalam plastis, nanti kita akan fokus pada benda yang disebut dengan pegas atau yang dikenal dengan per. Kita akan mempelajari dengan hukum Hooke. Nah, hukum Hooke itu ya, pada daerah elastisitas benda, pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya yang bekerja pada pegas. Inilah pengertian-pengertian yang akan kita gunakan pada bab elastisitas kali ini. Selanjutnya kita akan membahas modulus elastisitas atau yang dikenal dengan modulus Young ya. Jadi kalau saya contohkan di sini ada sebuah batang mempunyai panjang tertentu. Anggap panjang awalnya adalah L0. Nah, misalnya batang ini atau balok ini kita beri balok elastis ya. Kita tarik dengan suatu gaya F seperti ini. Nah, ketika ditarik karena elastis dia akan bertambah panjang seperti ini. Nah, ketika bertambah panjang maka akan ada pertambahan panjang sehingga panjang akhirnya atau dikenal dengan LT itu dari awal sampai akhir seperti ini. Jadi kita akan memiliki panjang awal, pertambahan panjang dan panjang akhir. Nah, besarnya pertambahan panjang atau dikenal dengan delta L sama dengan LT dikurangin L0. LT adalah panjang akhir, L0 adalah panjang awal. Nah, di sini kita lihat di delta L terjadi perubahan panjang ya, maka akan dikenal dengan regangan ya. Regangan adalah hasil bagi antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula atau delta L dibagi dengan L0. Nah, selain regangan, kita juga mengenal adanya tegangan ya. Tegangan adalah gaya dibagi dengan luas penampangnya. Jadi di sini gaya tarik terhadap karet dibagi dengan luas penampangnya. Nah, dari regangan dan tegangan inilah kita mengenal adanya modulus elastisitas atau yang dikenal dengan modulus Young. Besarnya adalah simbolnya adalah E kecil ya, sama dengan tau dibagi dengan E. Jadi modulus elastisitas adalah tegangan dibagi dengan regangan, atau persamaan umum modulus elastisitas adalah F kali L0 dibagi A kali delta L. Jadi F-nya adalah gaya, A-nya adalah luas penampang, L0-nya adalah panjang mula-mula, delta L-nya adalah pertambahan panjang. Inilah persamaan umum untuk modulus elastisitas, dan tegangan itu simbolnya adalah tau ya. Tuh.
Berikut ini saya tampilkan modulus Young atau modulus elastisitas beberapa bahan. Di sini menggunakan satuan PA atau Pascal ya. Satuannya di sini menggunakan Pascal atau besarnya adalah Newton per meter persegi ya. Jadi satuan Pascal atau satuan Newton per meter persegi. Nah, beberapa bahan itu diantaranya adalah aluminium 7 kali 10 pangkat 10. Nah, kemudian di sini ada baja 20 kali 10 pangkat 10. Di referensi lain, mungkin kalau kalian baca di referensi lain, itu modulus Young untuk baja adalah 2 kali 10 pangkat 11. Sama saja ya, hanya berbeda ordonya. Jadi ketika ordonya 10, maka jadi 20. Kalau ordonya 11 adalah 2 kali 10 pangkat 11. Dan bisa dilihat untuk modulus elastisitas bahan yang lain, bisa juga kalian cari referensinya di internet agar lebih lengkap. Perhatikan contoh berikut ini. Seutas tali dengan panjang 1 meter memiliki luas penampang 1 cm persegi. Tali ditarik dengan gaya 10 Newton sehingga panjangnya menjadi 1,05 meter. Tentukan A. Regangan tali, B. Tegangan tali, dan C adalah modulus elastisitas tali. Nah, kita inventaris dulu yang diketahui ya. Yang pertama yang diketahui adalah panjang 1 meter. Nah, panjang 1 meter merupakan panjang awal, sehingga diketahui L0-nya adalah 1 meter. Kemudian, memiliki luas penampang 1 cm persegi. Ingat, satuannya cm persegi. Diubah ke meter persegi. Sehingga, luas penampangnya adalah 10 pangkat min 4 meter persegi. Ingat, meternya meter persegi ya. Sentimeter persegi ke meter persegi itu dibagi 10.000 ya. Berbeda kalau sentimeter ke meter itu dibagi 100, sementara sentimeter persegi ke meter persegi adalah dibagi 10.000, sehingga 10 pangkat min 4. Kemudian, tali ditarik dengan gaya 10 Newton, berarti F-nya ya, gayanya adalah 10 Newton. Sehingga panjang talinya menjadi 1,05 meter. Nah, 1,05 meter merupakan panjang akhir. Jadi, LT-nya adalah 1,05 meter. Kemudian pertanyaan pertama adalah regangan tali atau E kecil ya. Jadi yang ditanya yang pertama, yang A-nya adalah E kecil. Kemudian tegangan tali atau TOW ya. TOW-nya, tegangan talinya, pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah modulus elastisitas tali atau E besar ya. E besar. Itulah kita sudah menginventaris yang diketahui. Selanjutnya kita mulai akan menjawabnya. Untuk mencari regangan, maka kita harus tahu dulu pertambahan panjangnya ya. Nah, kita mencari pertambahan panjang, delta L adalah panjang akhir dikurangi panjang awal, LT dikurangi L0 ya. Jadi tinggal dikurangi saja 1,05 dikurangi 1, sama dengan 0,05 cm. Nah, dari sini baru kita ketahui regangannya ya, E sama dengan delta L dibagi dengan L0. Kita masukkan 0,05 dibagi dengan 1, hasilnya adalah 0,05. Untuk regangan tanpa satuan ya, jadi besarnya regangannya adalah 0,05. Selanjutnya kita akan mencari tegangan ya. Tegangan, gaya dibagi dengan luas penampang, F dibagi dengan A. Gayanya adalah 10, luas penampangnya adalah 10 pangkat min 4. Naik ke atas jadi positif ya. Jadi tegangannya adalah 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, atau biasa dikenal dengan 10 pangkat 5 Pascal ya, jadi Newton per meter persegi. Nah, setelah kita mengetahui tegangan, maka kita bisa mencari modulus elastisitas atau modulus Young-nya ya. Tinggal kita bagi saja tegangan dibagi regangan. Jadi modulus elastisitasnya, tegangannya 10 pangkat 5 dibagi dengan 0,05 atau 10 pangkat min 2. Nah, kita lihat pangkat negatif naik jadi positif ya. Jadi 10 pangkat 7 dibagi 5. Jadi 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Jadi sudah kita ketahui bahwa modulus elastisitasnya adalah 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Demikianlah materi modulus elastisitas untuk PJJ yang ke-18 ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.